أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تجعل الحزن إلا شيئا Bapak Ibu jamaah kajian dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita hadir kembali di majelis ilmu. Semoga banyak berkah yang malam hari ini kita dapatkan dan semoga Allah memudahkan kita menerima setiap kebaikan mengembangkannya istiqomah di dalam setiap amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih di surat Al-Hajj kemarin membahas tentang orang-orang yang mengatakan tanpa ilmu terkait dengan Allah dari kebangkitan asma sifat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita membahas tentang dua golongan bertikai penghuni orang-orang kafir yang akan menuju ke neraka dan orang-orang yang beriman yang akan menuju masuk dalam surga. Ada beberapa ayat yang kita lewati karena membahas terkait dengan tema penguat dari ayat sebelumnya, yaitu tentang kemusyrikan dan pola orang-orang musyrik yang selalu menyalahkan Allah yang dalam keadaan-keadaannya. Ayat ke-19 surat Al-Hajj. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Hadani adalah dua kelompok khasmani yang bertikai, yang apa namanya? Apa namanya? Bertengkar. Hadani adalah dua kelompok khasmani yang bertengkar ikhtasamu fi rabbihim dalam urusan Tuhan mereka. Ya. Falladzina kafaru, dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita sudah beberapa kali menjelaskannya. Kafaru untuk artinya siapa yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasul saja berarti disebut kafir. Ya, tidak perlu menyebutkan, tapi sudah jelas secara apa ini? Ya, ketentuannya yang tidak mengakui Allah Tuhan, Muhammad Rasul berarti dia menutup kafir namanya. Dan ada orang kafir kuti'at lahum siyabun minnar, maka akan dipakaikan untuk mereka baju dari api neraka. Ini kuti'at ini ada yang menafsirkan nanti lempengan tembaga. Jadi tembaga itu sangat cepat menghantarkan panas. Ya, jadi bajunya itu lempengan tembaga. Yusabbu min fawqil rusihim al-hamimu. Kemudian setelah pakai tembaga itu dipakaikan oleh penjaga neraka untuk penghuninya. Kemudian dari atas kepalanya ini, yusabbu min fawqil rusihim, dari atas kepala orang-orang penghuni neraka itu disiramkan al-hamim. Air yang mendidih, ya, panasnya luar biasa. Yushharubi, maka dihancurkanlah jasadnya, mafi butuni, bahkan apa yang ada dalam perutnya sampai keluar semua, wal juludu, dan semua kulitnya rusak karena panasnya api yang diserahkan kepada mereka. Walaupun untuk mereka maqamun, Allah sediakan untuk mereka cambuk min hadid dari besi. Ada keterangan andaikan cambuk yang berkumpul mereka itu diangkat oleh penduduk bumi, tidak mampu mengangkatnya. Lebih memang berat
Kullama aradu, setiap mereka hendak keluar, ayat rujuk minha, keluar dari api, dari neraka itu, min ghammin, karena kesengsaraan yang mereka rasakan, u'idu fiha, maka mereka dikeret, dimasukkan ke dalam kembali ke dalam neraka, sehingga malaikat yang mengatakan, walau rasakan olehmu ada balhaid, adabnya apa? Yang menyakitkan ya, yang menyala-nyala. Ini untuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Ini yang membuat sebagian sahabat meyakini bahwa surat Al-Hasyr itu turun di Mekah. Kenapa? Karena membahas tentang surga dan neraka. Biasanya surga dan neraka itu tema pembahasan di Mekah untuk membangun apa? Ya, membangun akidah iman ya, bahwa ujung dari perjalanan hidup itu dua saja, surga atau neraka. Maka memang itu bersama Nabi 13 tahun di Mekah. Ayat berikutnya sebaliknya, inna Allah, sesungguhnya Allah, dari ayat 19 sampai 22 ini tentang ngerinya siksaan penghuni neraka. Nanti dibahas sifat-sifat penghuni neraka. Itu calon ya, karena sifat itu disampaikan Nabi untuk dijauhi agar tidak termasuk di dalamnya. Ada sahabat itu, nah sekarang apa? Ya, pertanyaannya selalu baru, di luar nalar ya. Artinya selalu orang nanya ke Nabi yang selalu jalan ke surga itu apa? Amalannya apa? Ya, sirinya apa? Ini malah nanya ya kebalikannya. Namanya Hudzaifah bin Yaman. Beliau bertanya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Manusia kalau sahabat Nabi kebanyakan ketemu Nabi nanya tentang kebaikan. Jalan ke surga, amal-amal yang dicintai oleh Allah. Wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani. Dan aku selalu bertanya kepada Nabi tentang keburukan agar aku tahu dan mampu menghindarinya. Jadi ini memang neraka itu berarti ada ciri-ciri penghuninya agar setiap mukmin hati-hati jangan termasuk ke dalamnya. Nanti dibahas insyaallah. Kita sambung dulu kebalikannya, ini Allah sesungguhnya Allah yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannat. Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke surga. Kenapa kalimatnya jannah, surga? Karena surga itu berbeda-beda, tergantung iman dan amal soleh pasti. Ya. Dan juga tergantung rahmatnya. Ada beberapa orang yang kita kan sering mendengar ada orang paling bandut siapa? Orang yang telah amal terhadap Allah amalnya banyak, kemudian dia zalim sehingga pahalanya itu diambil oleh Allah, diberikan kepada yang terzalimi. Ketika yang terzalim masih banyak, pahalanya habis, orang tidak mau memberi maaf, maka menuntut apa? Dosanya yang terzalimi diberikan kepada yang zalim. Ibarat dia membawa gunung pahala, tidak nyata menjadi gunung dosa itu, karena begitu diberi apa? Menjadi dosa dari orang lain. Tapi nanti ada di dalam situ keterangan ada dua orang berbuat untuk di hadapan Allah. Berdua ada semuanya. Ada bahasanya itu rahmatnya Allah itu ya akan memasukkan keduanya ke surga. Jadi berbuat terus pokoknya dia nggak mau tahu. Dan sejak Allah pahala saya, pahala dia untuk saya. Dia tidak punya dosa saya untuk dia. Ya. Karena berbuat terus Allah kemudian memanggil kepada yang tadi yang menuntut dia, irfa sakan. Kamu angkat kepalamu ke atas, yang melihat di atas musyawarah bangunan kayak istana. Dia bertanya, lihatnya ada. Ini bangunan semewah ini untuk Nabi siapa? Kamu menjawab untukmu gitu ya. Orang itu kan bahasanya kan
Ya Allah, kenapa engkau mempermainkanku padahal engkau Rabbul Alamin gitu ya. Padahal engkau 10 lepasnya. Allah lewat. Kalau kamu mampu memenuhi syaratnya, apa syaratnya? Maafkan saudaramu. Jadi rahmatnya Allah itu mengalahkan murkanya. Allah itu punya bentuk nisbat pernah, tapi rahmatnya wasiat kulasy. Ya. Rahmatnya Allah sering mengalahkan bentuk nyata Allah. Ya. Kemudian sering baiknya Allah itu, kemudian Allah mengatakan gading yang mendahului ke surga. Ini tadi jangan jadi dalil, boleh nggak apa-apa, dia akan dapat rahmat dan surga ya. Ini jangan gitu. Kan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Kamu tidak mungkin tidak pantas masuk surga kalau mengadakan amal. Ya, tapi karena apa? Rahmatnya Allah. Ya. Karena ada cerita dari Rasulullah ya tentang orang terdahulu. Sebagai Israel itu ibadah pada tahun 500 tahun. Kemudian Allah Nabi menceritakan kalau orang itu di setiap kiamat Allah akan masukkan baru ke surga karena rahmatku. Kayak rahmatku ibaratnya kan belas kasih ya Pak. Hamba itu masuk ke surga bahkan sakit. Ada hamba itu yang tidak terima gitu. Ini karena prestasi saya ya Allah, bukan karena belas kasih engkau gitu. Enggak. Masukkan ke surga karena rahmat. Dia positifkan karena amal ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat menimbang amal solehnya selama dia hidup dengan satu nikmat itu. Karena itu hanya air yang dinikmati itu ya. Ternyata 500 tahun ibadah itu belum bisa menembus nikmat berupa air. Artinya apa? Sebenarnya tidak ada yang layak amal itu mengantarkan hamba ke surga kalau bukan karena rahmatnya Allah SWT. Jadi tentang rahmat itu nanti cari saja Pak. Cara meraih rahmat Allah, cari setiap ayat yang diakhiri la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Cari. Wa idza quri'al Qur'an fastabiqu lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada Al-Qur'an dibaca, diam, dengarkan agar kalian mendapatkan rahmat. Itu contoh itu. Nanti dibeli aja bagi gampang ya. Ayat yang diakhiri turhamun itu ayat mendatangkan rahmat. Pun berbeda. Jadi kalau tentang tadi murkanya Allah, ini rahmatnya Allah sekarang. Tadi kan murkanya Allah menghuni neraka, ini rahmatnya Allah menghuni surga. Sesungguhnya sesungguhnya Allah yudkhilu memasukkan, akan memasukkan alladzina orang-orang amal yang beriman wa amilus sholihat dan yang beramal saleh jannah, kenapa jannah? Surga-surga karena tergantung amal masing-masing. Tajri min tahtiha al-anhar yang mengalir di bawah surga-surga itu anhar, sungai-sungai. Kita dibahas sebelumnya ya, ada 4 sungai apa saja? Sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai air yang mustafa, jernih. Kalau tadi ada air jernih, air madu, air susu, air khamar. Itu minuman di surga itu mengalir seperti air tadi. Yuhadana fiha min asafira min dahabin wa lu'lu'a. Penghuni surga itu dipakaikan gelang-gelang dari emas dan perak. Ini saya baca dalam keterangannya laki dan perempuan. Jadi memang nanti ada larangan di dunia bagi laki-laki apa? Pakai emas. Ya. Jadi ini kadang tidak ada dampak atau pasti kok dilarang ya. Misal kalau babi dilarang, ada yang mengatakan karena ada cacing kita yang melahirkan ya. Khamar merusak akal sehat. Dalam meskuhan darah yang mengalir sebelah dada itu namanya
nggak ada hikmah dengan itu. Kayak mencium hajar aswad, apa manfaatnya? Nggak ada ya, nggak ada. Kecuali mungkin Allah ada manfaatnya di situ, kalau saja itu hajar aswad itu nggak ada. Cuma karena nanti setiap awal berhenti, kalau mau mencium-cium, kalau nggak dengan isyarat, maka sahabat-sahabat itu mengatakan jadi apa misalnya. Hajar aswad itu tidak ada kebaikan, tidak ada manfaat dan manfaatnya disampaikan Nabi. Tapi karena Nabi selalu menciumnya, maka aku akan menciumnya. Nah, itu bab tentang ketaatan. Jadi mana begitu. Nah, di sini tidak ada keterangan dari Nabi Muhammad seperti larang. Walibasuhu fiha harir, dan di surga pakaian penghuni surga itu terbuat dari sutra. Kalau mau sebelah yang kafir, pakaiannya dari tembaga yang disiram air mendidih, sportnya pecah, kulitnya semuanya rusak. Penghuni surga dipakaikan pakaian terbaik, lembut, halus dari sutra. Ya Allah memberikan gambaran nanti ada la yastawi ashabul jannah, ashabul dari ashabul jannah tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannah ismul faizun, penghuni surga itulah pemenang yang sebenarnya. Wal hudru ila tayyibi minal qawli, dan diberi petunjuk mereka untuk diberi petunjuk untuk mengucapkan kalimat-kalimatnya baik. Jadi martabat penghuni surga itu sudah ada cirinya, sebagaimana penghuni neraka ada cirinya. Ciri itu tidak boleh dipastikan ini rokok gitu, ini masuk surga itu neraka, tidak boleh. Orang bisa saja itu pernah takziah, Maka ada orang-orang yang memang dohirnya itu khusnul khotimah, tapi yang penting Allah segalanya itu. Ada nanti di dalam bab-bab penghuni neraka ini orang-orang yang kehilangan kesabaran, mati jadi perang, kehilangan kesabaran, padahal pemberani luar biasa, lukanya banyak sekali dan kemuliaan bukan di jalan Allah itu, tapi dia kehilangan kesabaran, menahan sakit, kemudian bunuh diri. Nah, itu menjadikan dia su'ul khotimah. Orang tahu ya. Ada yang barangkali orang dohirnya belum beramal banyak, tapi masuk surga. Itu juga bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Nah, tapi ciri-ciri ada di dunia bisa dilihat itu nanti ya. Wa hudul ila tayyibi minal qawl, mereka dipetunjuk untuk mengucapkan kalimat yang baik. Nanti penghuni surga itu berbalikannya penghuni neraka. Kalau penghuni neraka itu qatulun, kalau ngomong kasar. Ya. Tapi belum tentu kita melihat orang ngomong kasar rokok gitu. Tidak bisa itu karena seorang yang tergantung akhir kehidupannya gitu ya. Allah itu tidak suka ya qatulun, ya orang yang kasar, khawalun, apa yang tidak sabaran, apa bahasanya apa? Ya, tidak sabaran yang ngamuan gitu ya. Maka nanti penghuni surga itu kan wal'afinan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini kalau di Semarang ini ayat apa? Favorit ketika halal bihalal. Karena untuk saling memaafkan. Nanti penghuni surga itu alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang selalu berinfak ya, dalam keadaan longgar, berat, atau juga dalam keadaan sempit. Ada keadaan yaitu sedekah. Wal kadhibina al-ghaidha, yang mampu menahan marah. Jadi
setiap orang itu karakternya sebenarnya jiwanya suka apa? Marah. Ya. Sama dengan orang itu normalnya itu Allah katakan dalam surah Al-Imran itu zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa wal banin. Pokoknya mengenai ya sudut pandangnya ya itu ayu ya dari seorang anak pintar-pintar kan gitu kamu katakan hubbush syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah ya sudah good looking good rekening ya ada duitnya oke ya orang itu tidak jauh-jauh dari itu ya kemudian waktu itu bersama kendaraan mewah kan koil baju kuda pilihan zaman dulu dari ini ya apa pakai atau apa yang mahal-mahal ya wal koil musawwamati wal an'am wal has ya al-an'am ternak zaman dulu kan kekayaan itu ya tadi ternaknya banyak masnya banyak walhas ladangnya luas pernah lihat berduri hari ini kan? Pernah lihat berduri hari ini nanti lihat Facebooknya kan Alman ya siapa ya orang Jawa Barat itu yang sudah jadi orang Barat dia kan sering konten ya berduri itu dulu kan ngertinya kita desa nggak sekolah adabnya jelek kencing di masjid ya sama Nabi kasar terus sekarang baju jadi penggembala kambing masih sama cuma naiknya apa? Ya apaan sih gede-gede mahal-mahal itu kan kemudian saudara tahu habis itu pagi-pagi mengeluarkan ternaknya giring lagi mobil rumahnya sudah tahu mangga itu gede macam-macam itu dia cuma gelas sajadah teman-teman sambil mobil sawahnya luas luar biasa ya. Nah ini Berduri itu dulu digambarkan begitu maka benar kalau Nabi pernah ditanya si malaikat Jibril akhbirni an amrullah tanda kiamat itu apa? Kata Nabi wa anta al-hufada al-murada kamu lihat kamu penggembala kambing yang tadinya miskin papa telanjang kaki karena nggak kuat beli sandal urut adalah jam baju karena nggak kuat beli baju ya lihat asyik kerjaan yang bagus ya tak tahu lebih punya besok mereka jadi orang yang kaya raya berlomba-lomba bangun golongan tinggi sahabat ditanya siapa golongan itu mengarah jadi yang mengarah maksudnya kata Dubai negeri yang miskin ya pengembangan kambing sekarang jadi negeri yang luar biasa ya. Itu kalau bicara tentang hari kiamat. Nah ada tadi kembali ke tema tadi ya jadi ada kenikmatan penghuni surga yang diharapkan Allah di dunia jadi kalau lagi pakai emas pakai baju dari bahan sutra kecuali untuk dikawal untuk obat itu ada sahabat yang ya itu namanya sakit kemudian harus obatnya itu pakai pakaian dengan bahan sutra itu ya air walaupun mereka diberi petunjuk bicaranya teratur baik walaupun juga sudah kami dan mereka ditunjuk selalu berjalan ke jalan yang hamid itu terpuji jadi sudah ada tanda-tandanya ya itu ya kalau di tempat yang baik kalau ngomongnya baik selalu ya baik itu ayatnya kita bahas apa ini tafsirnya tidak semuanya ada banyak hadis-hadis yang dimuat kita bacakan beberapa. Yang pertama hadani khosmani ikhlasul muslimin ini adalah dua kelompok yang bertikai membela Tuhannya. Ini masing-masing punya Tuhan. Ini menurut Imam Bukhari ayat ini turun berkaitan dengan mubarozah. Apa mubarozah? Mubarozah perang tanding. Jadi dulu kalau perang itu kolosal, sini Muslim, sini kafir. Kamu boleh 3.000, ini 300, ini 200.
brand gitu ya, ada bangsa para atlet. Satria itu zaman dulu itu nggak ada yang kelas, itu sudah berhenti menonton masing-masing mengeluarkan jagoan terbaiknya. Ketika itu ada seorang kafir yang badannya lebih besar itu menantang, ya, agar Nabi mengeluarkan orang terbaiknya. Ya. Nah, ketika itu sahabat sebagian takut gitu, kemudian Nabi manggil Ali, ya Ali, ya, berdiri lawan. Ali nggak pakai lawan, disabet pakai pedang, kemudian kakinya putus, dia lari ke tempat itu, dipenggal kepalanya Sayyidina Ali. Maka jagoan perang Badar, 2/3 musuh itu meninggal di tangan Ali. Sepertiga. Jadi jumlah yang tewas 75 perang kafir terus Abu Jahal, sepertiganya terbunuh di tangan Sayyidina Ali. Maka Ali nanti pas punya putra pertama Hasan, Nabi nanya, sudah kamu belum anakmu? Sudah semua. Kamu kasih nama siapa? Ya, Musa kasih nama Harb. Apa Harb? Perang. Bapaknya jago perang kan? Anaknya dikasih nama perang yang jago. Oleh Nabi jangan kasih dia nama Hasan. Apa Hasan? Baik, bagus ya. Ya, ini mungkin ya boleh saja kan? Karena orang tua itu punya semangat untuk menjaga semangatnya diturunkan ke anaknya. Kan? Ini contoh aja yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Ya. Ketika itulah setelah musuh kalah, kemudian musuh mengeluarkan jagoan terbaiknya lagi. Nama ketiga ini Syaibah ibn Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini satu-satunya orang yang kasar berani sama Nabi. Yang lainnya itu pemukul, yang berani cuma Utbah sama Abu Jahal. Ini berani yang jangan pernah sering dengar Nabi pas sujud ini ditembuki jeruan kota yang sudah membusuk berhari-hari itu namanya Utbah bin Rabi'ah. Sehingga Fatimah menangis harus mengambil kotoran dan jeruan kota yang memenuhi kepala Rasulullah ketika sholat. Utbah bin Rabi'ah. Yang ketiga Al-Walid bin Utbah, ini bukannya Utbah. Jadi memang banyak orang kafir yang mengumpat bapak anak saling menguatkan di perang Badar ini. Maka disebut Yaumul Furqan, hari pembeda. Ada yang memang mengumpat, ada yang orang tuanya Muslim, anaknya kafir. Atau kakaknya masuk Islam, adiknya kafir banyak. Atau semua mertuanya Muslim, mertuanya itu Rasulullah sebagai mertua, mana tentunya kafir itu berangkat mertuanya, namanya Abdul As. Ini istrinya Zaid, suaminya Zainab. Nanti tertawan karena ditawan, kemudian ditebus pakai kalung. Yang tebus itu istrinya nggak punya akal lain, untuk tebus suaminya itu harus menjual kalung ke Khadijah. Maka begitu kalung itu dilihat Nabi nangis itu dari Khadijah. Ya. Kemudian As dibebaskan tanpa tebusan dengan syarat kamu antarkan Zainab ke Madinah. Dan itu dilakukan oleh Abdul As. Ya, jujur beliau mengadakan ke Madinah dan tidak masuk Islam itu. Tetap dia kembali ke Mekah setelah mengatakan ini memang Satria orang Arab. Jadi orang Arab itu sejujurnya apa? Belum suka gitu ya. Iya orang coba belakang. Halus, gurih, bendol ya. Jawa ini rapat menang baik, begitu keluar dari rapat bendol. Semoga jangan masuk ya. Rapat yang menang baik, langsung menang begitu diputuskan bendol yang gurih ya. Jadi orang rata-rata yang ngomong gitu ya. Kemudian Nabi mengeluarkan 3 pemuda hebatnya. 1 Ali bin Abi Thalib, 2 Hamzah
Abdul Muthalib, ini berarti Ali ponakannya Hamzah ya. Kemudian yang ketiga Ubaidah bintu Jarrah, ya, Ubaidah bintu Jarrah di perang Badar. Nah, tiga-tiganya ini jagoan semua, orang musyrik juga best of the best, orang muslim juga sama. Maka Allah memberikan peristiwa ini dengan ayat tadi, hadzani khosmani ikhtasamu fil. Inilah dua kelompok yang bertikai membela Tuhannya masing-masing. Orang kafir punya Hubal, punya Lata, Uzza, mana? Ya, muslimin punya Allah. Maka dengan takdirnya, jika Hamzah sama Ali Hamzah kalau menyelesaikan Ubaidah untuk kapal nantinya dan harus dibantu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sampai sini sudah ketemu asbab nuzulnya tadi, ya, bahwa yang disebut hadani dua kelompok ini adalah dua kelompok di perang Badar, kelompok muslim dan kelompok musyrik ketika itu. Ya. Nah, ada persoalan kita kafir, orang-orang yang mati dari barisan orang kafir, Allah menjadikan mereka pasti masuk neraka, disiksa dengan siksaan yang disebutkan tadi, bajunya dari tembaga, dari atas kepalanya tuang dengan air yang sangat panas mendidih, kemudian perutnya pecah, semua kulitnya rusak, dan mereka dicambuk dengan cambuk yang sangat berat sekali. Nah, ini untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah ketika pemakaman perang Badar selesai, jadi mereka dimakamkan di satu sumur, ya, sumur tua, sumur Badar itu 75 ditumpuk jadi satu. Ya, setelah ditutup, Nabi berbicara. Namanya itu tokoh-tokohnya. Ya Abu Jahl, wahai Abu Jahal, ya Utbah. Tadi tiga ini mampu semuanya. Harapannya kan mereka keluar duluan itu menang, ya, muslimin misalnya, dan karena kalah. Ya Syaibah, ya Utbah, ya Rabi'ah, semua nama namanya disebut itu. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kamu sudah mendapatkan janji Tuhan untuk kalian? Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada berbicara kepada mayat. Kata Rasulullah, ma antum bi asma'in. Pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kalian. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan ada dua pendapat. Arti ini apa namanya? Khos itu khusus untuk Rasul ketika Allah hendak menghinakan Abu Jahal dan kawan-kawan. Artinya apa? Apakah sesat itu sudah kalian dapatkan? Gitu kan? Ya, sudah pasti dapat, gitu kan? Jawabannya. Abu Jahal ini matinya benar-benar apa? Mirip tadi, Pak. Dia kan dibunuh oleh dua anak remaja, siapa namanya? Afra, Muhammad bin Afra. Ini juga pentingnya cerita ya, Pak. Ini anak ini tidak kenal Abu Jahal. Tiba-tiba saja Abdurrahman bin Auf sedang melihat jalannya perang. Tiba-tiba ada dua remaja 14 tahun hubungan beliau sambil pangan yang namanya Abu Jahal, ya, Pak. Kenapa menjadi Abu Jahal? Saya dengar dari paman-paman kami, paman maksudnya sahabat-sahabat muhajir dari Mekah. Saya dengar dari paman-paman kami, orang yang paling jahat sama Rasulullah itu Abu Jahal. Jadi anda tidak mengerti yang mana Abu Jahal, seperti yang saat diperdengarkan kisah kejahatan Abu Jahal. Sehingga tumbuh pembelaannya pada Rasulullah yang mana teman yang namanya Abu Jahal. Dan orang yang sudah tahu Abu Jahal itu orang yang penting dijaga oleh pasukan khusus. Dan dia dikenal dengan ada bulu di dadanya, kepalanya itu kan. Itu Abu Jahal yang berdiri di atas kudanya. Wah, Abdurrahman Usman ya, Abdurrahman belum selesai bicara sudah melesat mereka. Kemudian keduanya berhasil membunuh Abu Jahal. Dan keduanya laporan Rasul
Ini pentingnya kisah kata malam. Jadi kisah itu ternyata berpengaruh ke jiwa. Karena kisah itu nanti cerita itu lebih membekas daripada sekedar nasihat. Maka Al-Quran itu ada 30 juz. Menurut penelitian 10 juznya adalah kisah. Nanti berapa? Tiga kisah. Kisah-kisah itu jadi inspirasi. Ya. Makanya selalu Quran itu sukanya kisah, tidak suka dongeng. Kenapa tidak suka dongeng? Dongeng itu ya bohong, tidak jelas sumbernya, hikmahnya apa hikmah kisah Kanjeng Nabi itu? Kalau mau enak nggak usah jadi petani, karena orang kosong nggak panen, jadilah Kanjeng kan, nggak nandur, mangan, nyolong, kita jadi maling. Ada kisah apa lagi ya? Paling undang kan, yang dekat-dekat Romaning lawan ya, lihat benda mana? Islam itu tidak suka. Maka Islam mengatakan makanya hadisnya utama. Semua kisah di Quran itu bukan dongeng buatan manusia. Jadi sedikit cerita tadi ya, ini berarti turun di perang Badar itu ya. Maka Nabi mengatakan, al-wajatu ma'amadakum haqqa, sudah ketemukan dengan janjianmu. Di sitaan kubur, menurut sitaan di neraka. Ya. Juga ada yang mengatakan bahwa ini berlaku untuk semua mayat. Jadi setelah meninggal orang itu Pak, kemudian dihadapkan menghadap Allah, kemudian dikembalikan sejenak untuk mempertanggungjawabkan 3 pertanyaan: man rabbuka, man nabiyuka, man dibuka. Nah, saat itulah dikembalikan sesaat. Ya, itu ada di buku Anu karena itu Bayi Sosial. Ada perbandingan yang kurang kafir, berarti memang mereka akan berakhir dengan tradisi mereka. Tidak ada hari libur, tidak ada ujungnya. Ya, maka mereka minta mati, tidak bisa mati. Nah, kalau mereka mengatakan, ya lihat di ayatnya Rabbu, sampaikan kepada Tuhanmu, bunuh saja kami. Ya, jadi mereka itu layak butuh fiha wala yahya. Yang kedua, Ibnu Katsir mengatakan, lama akhbar ta'ala an hali ahli mari bi'adan billahi halim. Setelah menceritakan tentang dahsyatnya ancaman neraka bagi penghuni neraka, kemudian Allah berbeda menceritakan nikmatnya penghuni surga. Semuanya kebalikannya. Satu pakaiannya, tadi yang satu panas, menyiksa, membuat perut pecah, yang satu nyaman membuat harir sutra. Sering mendengar, belum melihat. Saya belum pernah memegang kain sutra, belum tahu ya. Tapi bayangin dulu ya, halus karena nyaman, halus gitu ya. Kemudian emas itu juga bagian dari kalau manusia itu sukanya menumpuk-numpuk. Maka nanti kenapa orang itu menumpuk harta dan punya emas? Karena memang fitrahnya itu sudah emas. Ya. Kalau dengan dikompori oleh batu antam, ya, investasikan ke emas. Oh betul. Ya gitu ya. Karena harganya selalu naik gitu ya. Memang iya kan? Kalau di zaman Nabi beli kambing pernah nyuruh Jabir dengan harga 1 dinar. 1 dinar, Jabir pernah disuruh Nabi beli kambing bisa oleh 1 dinar. Tapi karena Jabir pintar itu 1 dinar dapat 2 kambing dengan spek yang sama. Apa yang selalu dikasihkan kasihan Jabir ya, suruh bawa pulang karena pintar Jabir. Nah, Jabir itu cerita 1 dinar dari kambing di zaman Nabi. Sekarang sama 1 dinar. Karena 1 dinar hari ini 1 dinar itu 4/4 gram ya. 1 dinar 1 gramnya 1,5 sudah kelihatan 6 juta dinar. Berarti kan berdus sudah 6 juta.
Saya SD dulu. Zaman saya dulu sunat, dapat sumbangan beli wedus itu 30.000. Sama SD ya. Jadi satu sunatnya pas 6 SD, kalau saya dapat sunat. Dapat itu, dapat wedus masih ingat 30.000. Sekarang kalau misalnya wedus sudah 3 juta saja, itu naiknya berapa lipat? 10. Ada orang oleh 10. Sekarang terus lipat ya. Insya Allah nggak masuk Natal ya. Di zaman itu sudah 1.400 tahun tidak berubah. Ya. Di Indonesia bukan wedusnya yang mahal, duitnya yang nggak laku. Ya. Dan di Arab bukan wedusnya yang murah, emasnya yang selalu bernilai. Ya. Ini saya nggak diendorse Pak. Cerita saja ya, kalau orang di sini emas-emas. Ya. Wali Rasulullah beri akhir, kemudian, nah di sini Nabi SAW sudah siapa? Belum ya? Allah birukum bi ahli jannah, mau enggak? Nanti sering gitu ya, Allah birukum bi ahli jannah, mau enggak kasih tahu ciri penghuni surga? Mau ya Rasulullah bilang, kullu dhaifin mutadhaifin. Banyak ciri tapi kali Nabi menyebut orang yang lemah dan diremehkan. Memang soleh mungkin dianggap lemah, diremehkan. Jadi kumpulan rempel, tekora lagi, orang di gulai. Pagi besok saya berarti ada menanyakan ke bapak ya, orang teko yang lebih itu, orang diwol gitu. Ini agak penting masalah ini. Teko orang kelihatan, datang nggak ditakokin. Tapi orang ini masya Allah kata Rasulullah, sama Allahi, tapi orang ini begitu dia bersumpah, ya, doa kepada Allah, Allah akan berhasil dengannya. Jadi jangan remehkan panggilan orang. Sekarang orang-orang itu sudut pandangnya kan beda Pak. Dia kan mengatakan dari kayak musuh aku dulu, nanti ditulis selain donatur dilarang atur. Kira itu masuk muslim yang apa ya? Dasarnya aku tuh duitnya jadi selain donatur dilarang atur. Sekarang tak tertulisnya begitu. Ini orang tidak punya prestasi dunia tapi terkenal. Sebaliknya Allah firman di ahli neraka atas itu kemuliaan. Kullu qulin, yaitu setiap orang kasar ketika berbicara. Khawatir, tidak sabaran. Ngomong ya emosian gitu ya. Mustakbir, sombong. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Tentu ada syaratnya yang harus dipahami. Karena kutulin itu apa, khawatir apa, mustakbir apa, jadi kita proses ya, yang menjelaskan dengan kita, kalau tahu ya maka Fathul Bari secara sedih Bukhari bertemu. Saya baca memang, tapi nggak ada di kitab ini. Kutulin itu apa, orang yang kasar itu ya, maksud kasar perangai, ya, kasar perangai itu berarti karakternya tidak baik. Khawatir tidak sabar itu ternyata ada lagi tidak sabar sabar, tidak sabar menjalankan perintah, tidak sabar menanggung musibah, tidak sabar menjauhi larangan. Jadi